Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jamaah YouTube Rifki Yamroni. Kalau kemarin bab 1 yaitu tentang akidah, pasal pertama beriman kepada Allah. Sekarang yaitu bab pasal kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rifki Yamroni. Minta tolong di like, tolong dibagikan, dan yang belum subscribe tolong di subscribe. Terima kasih. Seorang muslim beriman dan meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Yang demikian itu adalah berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kemudian karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Kemarin saya sudah jelaskan dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada intinya itu. Dalil-dalil nakli. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyahnya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian firman-Nya di dalam menegaskan rububiyahnya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawablah, Allah. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rabb dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Surah Ad-Duhan ayat 7-8. Firman-Nya yang di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, seraya berfirman. Kemudian ada di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami menjadi saksi. Al-A'raf ayat 172. Kemudian firman-Nya di dalam menegakkan hujah atau argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya kepada mereka di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?
Surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Kemudian yang kedua, informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah, kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam di dalam doanya mengucapkan, Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Cerita Nabi Nuh pun di dalam pengaduannya kepada Allah mengucapkan, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Surah Nuh ayat 21. Kemudian Nabi Ibrahim di dalam doanya untuk tanah suci Mekah dan untuk diri serta anak keturunannya mengucapkan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah, yaitu negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembah berhala. Kemudian di sini juga ada yaitu Nabi Yusuf, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Harun, kemudian Nabi Zakaria, kemudian ini ada Nabi Isa. Nabi kita Nabi Muhammad ketika dalam keadaan sulit beliau berdoa, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah Rabbul arshil azim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi langit dan bumi, dan Rabb bagi arsy yang mulia. Jadi semua nabi dan rasul dan para nabi lainnya mengatakan rububiyah Allah. Mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya. Sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling cemerlang akalnya, paling jujur ucapannya, dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan bumi ini seperti kita ini. Kemudian yang ketiga, keyakinan dan keimanan miliaran ulama dan hukama ahlil hikmah tentang rububiyah Allah terhadap mereka dan terhadap segala sesuatu pengakuan mereka tentangnya dan i'tiqad mereka kepadanya yang merupakan i'tiqad yang pasti. Yang keempat, keyakinan dan keimanan miliaran manusia dan jumlah yang tak terhitung dari para cerdik cendikia serta orang-orang yang soleh tentang rububiyah Allah atas segenap makhluk. Itu tadi dalil-dalil nakli yang berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Sekarang dalil akli, yaitu berdasarkan akal. Di antara dalil-dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah terhadap segala sesuatu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil, seperti sehelai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil. Apalagi
menciptakan sesuatu benda yang utuh atau hidup, atau planet yang besar ataupun yang kecil. Di dalam hal ini, Allah pun telah menegaskan keesaannya yang mutlak di dalam penciptaannya, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 54, ya, sekalian nanti dilihat, dibaca, dicari di dalam Al-Qur'annya masing-masing, ya. Kemudian surat As-Saffat ayat 96, surah Al-An'am ayat 1, kemudian surah Ar-Rum ayat 27. Sekarang bukti dalil akli yang kedua. Keesaan Allah di dalam memberi rizki. Tidak ada suatu makhluk berjalan atau bernyawa pun di bumi ini, atau berenang di dalam air, atau yang bersembunyi di semak-semak, melainkan Allah lah yang menciptakan rezekinya, makanannya, dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakannya, dan menggunakannya. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan yang paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna dan yang paling maju. Semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya, dan untuk makanan dan rizkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah penciptanya, yang membentuknya, memberikannya makanan dan rizki. Ini ada itu firman-firman Allah untuk membuktikan salah satu dalil akli yang nomor kedua. Silakan dicari, ya, para jamaah pemirsa YouTube Rifki Amroni. Ini di dalam surah Abasa ayat 24 sampai 31. Biar nanti cepat, soalnya nanti waktunya tidak lama kalau saya bacakan satu persatu. Surah At-Taha 53 sampai 54. Kemudian di sini surah Al-Hijr ayat 22, Hud ayat 6. Kemudian ini yaitu bukti yang ketiga. Tadi yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya dan pengakuannya sangat jelas akan hal itu. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan sangat hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha karya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan-aturan dan kebijakannya pada dirinya, di mana ia menyatakan tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya dia adalah Allah, Rabb-nya, Rabb segala sesuatu. Sekalipun ini telah menjadi kenyataan yang diterima, yang tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih mempunyai fitrah suci. Akan tetapi ada baiknya disebutkan di sini sebagai pendukung apa yang direkam oleh Al-Quran Al-Karim tentang pengakuan para tokoh pemuka kaum paganis atau penyembah berhala terhadap kenyataan di atas, yaitu kerububiyah Allah atas semua makhluk dan atas segala sesuatunya. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, kemudian surah Al-Ankabut ayat 61, surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 82. Kemudian ini bukti yang keempat, bukti yang terakhir, yaitu keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu, otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu dan pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya, sebab sudah menjadi sesuatu yang disepakati oleh segenap umat manusia bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidupnya lain di alam ini. Pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun sebagai bukti adalah ia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, tidak bertutup kepala, dan tidak beralas kaki. Dan ketika meninggalkan dunia pun, ia tidak membawa apa-apa kecuali hanya sehelai kain kafan yang membungkus seluruh jasadnya.
Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan ini? Apabila sudah dipastikan bahwa manusia bukan pemilik yang sebenarnya atas apapun yang ada di dalam ini, maka siapakah pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah Allah dan hanya Allah semata. Tidak ada perdebatan dan tidak ada pula keraguan. Apa yang sudah disebutkan dan disepakati dalam kepemilikan berlaku juga di dalam otoritas dan pengelolaan seluruh masalah kehidupan ini. Demi Allah, ini benar-benar merupakan sifat rububiyah yang menciptakan, memberi rizki, memiliki, menguasai, bertindak, dan mengelola. Semua itu telah diakui dan diyakini oleh para pemuka kaum penyembah berhala paganis, dan Al-Quran telah merekam pengakuan mereka di dalam beberapa surah. Seperti dalam firman Allah, yaitu surah Yunus, ya, surah Yunus ayat 31 sampai 32. Demikian pemirsa pembacaan pasal kedua tentang beriman kepada rububiyah Allah. Yang saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Kalau tadi rububiyah Allah, sekarang uluhiyah Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.